Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat, kami sampaikan pada Bapak Profesor Anhum, Ketua dari Jawa Tengah, yang antara instruktur untuk kelompoknya Bapak Prianto sebagai MPDI, yang saya hormati moderator Bapak Aktif SPD, Bapak Ibu serta video conference SAP yang kami banggakan. Pertama dari pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, karena pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat tanpa arah usaha apapun. Malam ini adalah malam yang berbahagia tentunya, karena menjelang sesi akhir dari 1,5 bulan kegiatan di Gumun Guru Ngajar untuk Nusantara, kami masih diberi kesempatan untuk melengkapi sesi peran yang belum diperankan, dan malam hari ini insya Allah peran-peran terakhir yang akan dilakukan. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih pada pengelola Gumun dan pada peserta yang masih menyempatkan waktunya untuk bertemu malam ini melalui video conference, free conference call. Baiklah, pada kesempatan kali ini yang akan menyajikan materi adalah Bapak Prianto SPG MPDI dari SMP Negeri 1 Mrebet Kabupaten Purbalingga, dengan materi sholat sunnah. Kemudian selaku host saya sendiri, Marwono SPDMH dari SMP Negeri 2 Purbalingga, Jawa Tengah, dan selaku moderator adalah Bapak Etik SPD dari SMP Negeri 1 Karanganyar. Karena sudah lengkap dari unsur yang disyaratkan dan peserta sudah lumayan banyak, maka untuk kesempatan presentasi kami persilakan pada beberapa moderator untuk mengatur jalannya diskon ini. Silakan pada Bapak Etik SPD, satu tempat kami hadirkan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Marwono SPD MH selaku host di ruang Vicon malam ini. Yang terhormat Bapak Tirto Sumurdo MH, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Sriwahono SPD selaku founder Gumun, dan Ibu Suryani Tajudin SPD yang bertugas sebagai instruktur, serta yang kami hormati pula Bapak dan Ibu peserta yang telah bergabung di ruang Vicon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk silaturahmi sambil
belajar melalui ruang fikroh. Presentasi mapel PAI dengan tema atau Mengamalkan pembahasan yaitu mengamalkan sholat sunnah untuk materi SMP. Adapun yang akan bertugas sebagai presenter adalah Bapak Rianto SPDI MPDI dari SMP Negeri 3 Mlebet Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Berikut kami bacakan kurikulum head dari beliau. Bapak Prianto lahir di Purbalingga pada tanggal 24 September 1979, menempuh pendidikan formal di SD Negeri 2 Mojapura, SMP Negeri 2 Bukocari, SMK Abdi Purbalingga, S1 PAI Stein Purwokerto, S2 MPI Yayan Purwokerto, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 studi Islam di Yayan Purwokerto. Beberapa karya tulisnya dimuat di media massa, majalah, dan jurnal. Adapun karya tulis berupa buku yang sudah diterbitkan diantaranya Spiritualitas Pendidikan Islam pada tahun 2016, Khasanah Pendidikan Islam pada tahun 2017, Konsep Bermain dalam PAI tahun 2017, Kepemimpinan Sekolah 2019, Moderasi Beragama dalam PAI 2019, dan Arah Baru Pendidikan Agama Islam di Era Digital di tahun 2020. Beliau merupakan ayah dari Harfiah Muhammad Iqbal kelas 7 SMP dan Haurisa Maulidia Islami kelas 5 SD. Adalah guru di SMP Negeri 3 Mlebet. Saat ini diamanai sebagai Ketua MGMP PAI SMP Kabupaten Purbalingga periode tahun 2017 sampai 2021, dan juga merupakan Ketua DPD AGPAII Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sampai 2024. Luar biasa, ternyata selain sibuk berorganisasi, beliau juga masih sempat menulis buku dan menempuh pendidikan di jenjang S3. Sebelum pemaparan materi oleh presenter dimulai, kami ingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu supaya kegiatan berjalan lancar, kondusif, dan nanti dimohon untuk mengisi presensi yang akan kami share di kolom chat. Baiklah, kepada Bapak Prianto SPDI MPDI, waktu kami persilakan. Terima kasih Bapak Efek Suyitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahmi da'imil isani walhamdulillahi qadimil awali al-akhiri baqi bila tahawuli. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Tirto Suwondo M. Hum, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Sri Wahono, Penggagas Dikdar Gumun tahun 2020. Yang saya hormati Bapak Marwono SPD MH selaku host pada Vikon malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Efik Suyitno SPD selaku moderator pada Vikon malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang
berkenan hadir pada Vikon kesempatan malam hari ini yang berbahagia. Puji syukur tak henti-hentinya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengantarkan, yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat sehat. Alhamdulillah di tengah pandemi kita masih diberi kesehatan. Nikmat sempat, alhamdulillah di banyak kesibukan kita masih menyempatkan. Dan nikmat kuat, alhamdulillah teman-teman kita sudah tidur, kita masih berjaga untuk menyelesaikan tugas Dikdar Gumun. Semoga kerelaan kita untuk terus menempuh manusia itu dalam hidupnya punya prestasi yang baik yang dibuktikan dengan peristiwa yang namanya hijrah. Moga-moga kita semua ini menjadi manusia-manusia yang berprestasi dalam menjalani kehidupan di dunia. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari media pembelajaran yang dibuat melalui aplikasi Smart App Creator atau SAC yang akan coba saya tayangkan melalui video conference malam hari ini. Baiklah Bapak sekalian, saya akan mencoba menyampaikan materi yang bertema mengamalkan sholat sunnah. Ini didasarkan pada KD yang ada dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah bagaimana memahami hikmah sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kemudian yang kedua, ketiga mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam materi ini, mari kita renungkan, ditayangkan di sini tentang kebijakan pemerintah terkait dengan izin sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban di zona hijau di masa pandemi. Di mari renungkan ini, peserta didik dimintai pendapat kira-kira bagaimana situasi COVID atau Corona-19 di daerahnya masing-masing. Nanti setelah kita tanyakan, mereview kira-kira protokol kesehatan seperti apa saja yang harus disiapkan oleh seluruh masyarakat ketika mengikuti ibadah sholat sunnah Idul Adha. Nah, selanjutnya setelah kita mencoba melihat kondisi aktual masyarakat dalam praktek ibadah, maka yang dipaparkan berikutnya adalah konsep. Di sini konsepnya adalah konsep sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah yaitu sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, di mana orang yang melaksanakan sholat sunnah akan mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kajian pemahaman Islam, sholat sunnah itu sejatinya dikerjakan di rumah. Namun demikian, sholat wajib hendaknya dikerjakan di masjid. Jadi Rasulullah itu dalam melaksanakan sholat sunnah itu sering di rumah dibandingkan di masjid. Nah,
dalam melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah telah memberikan teladan yang banyak dan penuh dengan kemuliaan. Sholat sunnah di dalam ajaran Islam ini dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid. Dan yang ketiga, sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah dan bisa dilaksanakan secara munfarid. Dalam kelompok sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah ada 5 sholat. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri. Hal ini tentunya sering kita lakukan bersama ketika kita telah menyelesaikan puasa wajib Ramadan. Tepatnya tanggal 1 Syawal. Setiap tanggal 1 Syawal sebagai umat Islam kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, kebanyakan di masyarakat Indonesia ini terjadi perdebatan apakah sholat sunnah Idul Fitri itu dilaksanakan di masjid atau di lapangan. Dalam perspektif sejarah perlu kita pahami bahwa pada masa awal Islam, umat Islam itu semuanya tentara. Jadi Rasulullah ini mengumpulkan pada tanggal 1 Syawal ini seluruh umat Islam di lapangan. Untuk apa? Untuk membangun kepercayaan diri pasukan. Kalau dalam bahasa militernya gelar pasukan. Sehingga dilaksanakan di lapangan. Karena memang umat Islam pada masa awal Islam semuanya adalah tentara. Nah, seiring dengan perjalanan waktu dan umat Islam semakin banyak, maka ketika sahabat ada yang melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid, dan itu terjadi sampai sekarang. Perbedaan-perbedaan yang ada sebenarnya harus berpegang pada satu pemahaman sejarah bahwa pernah ada sholat sunnah Idul Fitri di tanah lapang. Yang kedua ada sholat Idul Fitri di tempat ibadah, dan itu terjadi sampai sekarang. Demikian halnya terjadi dalam sholat sunnah Idul Adha. Ini yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah, berbarengan dengan ibadah haji dan hari kurban. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah yang berjamaah yang dilaksanakan adalah sholat gerhana atau sholat gerhana matahari atau sholat khusuf. Sholat sunnah ini dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Beberapa waktu yang lalu juga terjadi gerhana bulan Desember tahun lalu. Masyarakat juga melaksanakan sholat khusuf. Kemudian yang keempat adalah sholat khusuf atau gerhana bulan. Kalau yang tadi khusuf, kalau ini khusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat istisqa, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Ini juga beberapa tahun yang lalu bahkan di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan sholat istisqa di alun-alun Purbalingga. Selanjutnya adalah sholat sunnah dikerjakan secara munfarid. Yang pertama adalah sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudah. Nah, dalam hal sholat rawatib ini terbagi menjadi 2, yaitu sholat rawatib muakkadah dan sholat rawatib ghairu muakkadah. Dalam hal sholat rawatib muakkadah ini terbagi menjadi 5 sholat, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur,
2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkadah, yaitu 2 rakaat sebelum duhur selain 2 rakaat yang muakkadah. Jadi kalau yang melaksanakan sholat ini 2 rakaat itu muakkadah, 2 rakaat ghairu muakkadah. Selanjutnya 2 rakaat sesudah duhur, sama kalau melaksanakan 4 rakaat berarti 2 rakaat masuk muakkadah, 2 rakaat masuk ghairu muakkadah. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar, dan terakhir 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Dari segi pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib terbagi menjadi 2, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu artinya sebelum sholat wajib, kalau ba'diyah setelah sholat wajib. Itu yang pertama, sholat sunnah yang munfarid. Yang kedua, sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Dalam hal ini adalah menghormati rumah Allah. Jadi ketika kita masuk masjid, kemudian sebelum melakukan apapun, kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang ketiga, yaitu sholat istikharah, adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik, pilihan atau lebih. Jadi ketika kita dalam kebimbangan baik A dan baik B, maka kita bersolat istikharah. Tapi kalau sudah jelas baik dan buruk, seringkali kita terbimbang ya, bimbang dengan istilah baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi sebenarnya takarannya jelas, baik dan buruk itu takarannya jelas. Dalam sebuah teori dikatakan, kalau kita melakukan sesuatu kok hati kita nggak tenang, tidak nyaman, walaupun kita didukung banyak orang, berarti itu kecenderungannya adalah mudorot. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, kita menjadi tentram, merasa nyaman, itu berarti kecenderungannya adalah baik atau banyak manfaat. Kemudian yang selanjutnya, sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah atau munfarid. Yang sering kita lihat bersama adalah tarawih, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Ini juga di masyarakat banyak terjadi perdebatan, ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36. Mana yang baik? Semuanya baik. Yang tidak baik adalah yang tidak sholat, karena semuanya punya dalil yang sahih gitu. Kemudian yang kedua adalah sholat witir, adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Jadi maksimal sholat witir ini 11 rakaat. Minimal berapa? Minimal 1 rakaat. Tapi lazimnya di masyarakat kita di Indonesia ya 3 rakaat. Kemudian yang ketiga, sunnah duha. Salat sunnah duha ini sering disebut sebagai salat awabim duha, adalah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak, yaitu sekitar pukul 7, atau matahari setinggi sekitar 7 hasta hingga menjelang sholat duhur. Ini bisa dijadikan pembiasaan di sekolah. Misalkan ada Jumat Ruhani, bisa melaksanakan sholat sunnah duha.
Kalau misalkan ada pemahaman yang lain, artinya sholat duha tidak bisa dilaksanakan sholat berjamaah, ya tinggal nanti di konsepnya dirubah menjadi sholat secara bersama-sama. Niatnya dewek-dewek tapi tempatnya satu tempat bareng begitu. Kemudian yang keempat yaitu sholat sunnah tahajud, adalah sholat sunnah muakkadah yang dilaksanakan waktu di malam hari. Konsepnya kalau sholat sunnah tahajud dalam riwayatnya itu dilaksanakan setelah kita tertidur, hajat sebelum tidur. Itu yang saya pelajari dari kecil. Namun demikian dalam prakteknya di sini konsepnya adalah di sepertiga malam terakhir, konon yang terbaik. Kemudian yang kelima, sholat sunnah tasbih, adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat tasbih ini merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat. Dalam sebuah ilmu fikih sana, kalau malam hari dilaksanakan 4 rakaat dengan 2 kali salam, kalau siang hari dilaksanakan 4 rakaat dengan sekali salam. Nah, kemudian apa hikmah ketika kita melaksanakan sholat sunnah? Yang pertama, jelas disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalan, dan diberi rizki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu, ar-ra'sul hayat as-sabru, pimpinannya kehidupan sabar. Jadi orang yang sholat sunnah rajin akan diberi kesabaran. Kalau kena masalah, innalillah. Kalau dapat rezeki, alhamdulillah. Jadi kalau ada masalah, sabar. Kalau dapat rezeki, syukur. Ya, hidup adanya sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Kemudian yang kedua adalah menambah kesempurnaan sholat fardu, menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah, serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam konsep tasawufnya mahabbah, kalau kita semakin menjalankan perintahnya, karena semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun konsep mahabbah yang dikeluarkan oleh Robi'ah al-Adawiyah sendiri, sampai-sampai dalam teorinya Robi'ah itu tidak ada ruang sedikit pun rasa benci, walaupun kepada setan gitu. Jadi Robi'ah saking cintanya kepada Gusti Allah tidak punya ruang kebencian, walaupun kepada setan. Maring setan dia enggak ora wadeh, pamaring Gusti Allah gitu. Kemudian yang kelima, mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat. Rasulullah, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, itu sering melaksanakan sholat sunnah di rumah. Ini sering menjadi menjadi perbincangan, karena memang rumah Rasulullah itu di sebelah masjid persis, sehingga sampai hari ini ada orang yang sholat sunnahnya di belakang, kemudian ketika sholat lainnya lagi bergeser. Itu adalah simbol pergeseran sholatnya Rasulullah dari rumah ke masjid sebenarnya, kalau kita mau pelajari aspek sejarahnya. Sampai hari ini masih dipraktekkan. Kemudian yang keenam, hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Orang yang dekat pada Allah, semua masalah ada jawabannya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan beri beban kecuali sesuai dengan kemampuan manusia. Itu. Jadi dalam prakteknya, salat sunnah yang sering kita laksanakan ini semuanya pernah dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita yakin bahwa Rasulullah punya sebagai teladan yang baik, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah secara universal adalah kebaikan. Baiklah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Ini konsepnya. Setelah kita menyampaikan konsep, maka hendaknya kita evaluasi. Nah,
Yang pertama terkait dengan pelaksanaan. Ini konsep pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Hukum pelaksanaan sholat sunnah rawatib qobliyah subuh adalah, kalau kita jawab B misalkan, diklik, maka akan tercentang dan akan bergeser ke berikutnya. Kemudian sholat sunnah witir dilaksanakan setelah sholat isya. Jumlah bilangan rakaatnya paling banyak adalah tadi sudah disampaikan di atas. Maka jawaban kita adalah C. Maka nilainya akan naik menjadi 40 dan akan bergeser berikutnya. Ini 2 langkah dalam kategori hot. Perhatikan sholat sunnah berikut ini. Bla bla bla. Sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara munfarid atau berjamaah apa saja? Yang pertama tarwih, witir, kemudian tasbih. Klik benar. Kemudian ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tadi disampaikan, memahami dan menghargai perbedaan jumlah bilangan rakaat dalam pelaksanaan sholat tarawih merupakan salah satu wujud akhlak mulia umat Islam yang dinamakan, ini secara konsep diajarkan di kelas 9, tapi secara implisit ini diajarkan di kelas 8, yaitu tasamuh. Kemudian terakhir, salat rawatib yang hukumnya muakkad adalah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat yang mana hanya ada satu yang atas sendiri, yaitu 2 rakaat sebelum sholat duhur. Loh, kalau 4 rakaat itu 2-nya muakkad, 2-nya muakkadah. Maka yang tepat adalah yang A. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapat nilai 100. Kira-kira dalam media pembelajaran SAC ini untuk kategori pengetahuan sudah cukup masuk. Namun demikian, dalam hal afektif ini perlu ditambah dengan bisa gambar, penekanan melalui penilaian sikap dan lain sebagainya. Demikian Pak Efik Suyitno, media ini dibuat harapannya bisa membantu pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah menengah pertama, khususnya di Kabupaten Purbalingga. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan dalam sesi diskusi. Afamikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah pemaparan yang sangat menarik dari Bapak Priyanto. Dengan aplikasi SAC menjadikan pembelajaran mudah dipahami oleh siswa. Silakan Bapak Ibu peserta, kalau ada yang mau bertanya, mic-nya diaktifkan. Belum ada yang mic-nya menyala. Ini ada yang bertanya pada kolom chat untuk Bapak Priyanto. Pertanyaannya adalah dari Bapak Nono, bertanya, saya seringkali melihat pelaksanaan sholat sunnah jauh lebih cepat dari sholat wajib, padahal perbedaan hanya pada bacaan niat. Apakah benar pada saat sholat sunnah tidak perlu membaca iftitah? Nih, monggo untuk Bapak Priyanto dijelaskan. Ya. Terima kasih pertanyaannya.
yang paling mendasar bahwa iftitah itu sunnah. Kalau dalam bahasa saya kecil ngaji itu ada lagu gini, maca Fatihah ruku tumanina gitu. Jadi niat takbir berdiri ya, maca Fatihah. Jadi iftitah tidak bagian daripada rukun sholat. Jadi bisa saja ketika kita melaksanakan sholat sunnah, ada orang yang memang secara keagamaan yang tahu, artinya begini, beribadah memang harus dengan ilmu. Beribadah harus dengan ilmu. Jadi kalau kadang-kadang kan ibadah hanya ngewadanan yang terjadi di masyarakat karena tidak tahu ilmunya sebenarnya. Jadi memang ada yang hanya takbir, baca Fatihah, langsung ruku. Itu ya ada. Sah nggak? Secara rukun sah gitu. Tapi yang utama ya tentunya sholat yang lengkap, ditambah yang wajib dan yang sunnah. Baca iftitah itu sunnah, ditambah setelah baca Fatihah ditambah surat pendek, bila perlu surat yang panjang. Yang penting kalau dalam riwayat itu pernah ada seorang sahabat itu melaksanakan sholat, ngimami sholat itu panjang banget, padahal jamaahnya itu ya ada yang ngembala kambing, meninggalkan dagangan di pasar dan lain sebagainya. Akhirnya ketika sholat selesai, ada yang mengadu kepada Rasulullah, kemudian sahabat itu dipanggil, tidak boleh, kamu nggak boleh sholat kelamaan, lama-lama umat Islam nanti akan habis. Jadi panjang pendeknya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Namun memang di fenomena masyarakat ya, kalau kita melaksanakan sholat tarawih di kampung-kampung itu baru Fatihah, kemudian membaca sunnahnya itu sholat satu ayat Yasin, boleh nggak? Boleh gitu. Cuman memang di era kontemporer ini kelihatannya kalau sholat, kalau bahasa Jawanya seperti kinjang cewek ya menjadi kurang afdol. Tentunya yang kita ambil ya yang afdol, jangan mengambil yang tidak afdol itu. Jadi afdolnya ya sholat sunnah dan sholat wajib diseimbangkan, karena di dalam teorinya itu sholat sunnah bisa untuk menyempurnakan sholat wajib. Ketika kita barangkali merasanya sudah sempurna, ternyata ada yang kelupaan, kurang khusyuk, kurang tumaknina, hal-hal yang seringkali manusia tidak pernah disadari. Maka karena kita menyadari kekurangan kita, maka ibadah-ibadah kita, terutama ibadah sholat, ditempel di eratik ya dengan sholat yang namanya sholat sunnah. Mbok nanti yang wajib kurang pahalanya ditambah dengan pahala sholat sunnah. Barangkali itu Pak Marwono. Monggo Pak Efik yang lain. Terima kasih untuk penjelasannya, semoga bisa memuaskan untuk pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak Marwono. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari kolom chat juga dari Ibu Siti Marhamah. Apakah ada perbedaan sholat sunnah fajar dengan sholat sunnah qobliyah subuh? Monggo penjelasannya Bapak Priyan. Baiklah Bu Marhamah, pertanyaannya menarik. Bahwa sholat sunnah fajar ya, sholat sunnah fajar yaitu sholat qobliyah subuh ya. Niatnya kalau di kalangan Nahdiyin itu ya pakai usolli qobliyatal subhi rok'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Jadi sholat sunnah fajar ya sholat sunnah qobliyah subuh ini.
tata caranya sama, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tapi memang di masyarakat kita kadang-kadang membedakan. Kadang-kadang ada fajar kadib, fajar sitik. Sehingga kalau di kampung-kampung itu jam 3 pagi sudah adzan, jam 3 kok adzan. Itu dalam perspektif orang lama itu namanya fajar kadib. Ketone wis esuk tapi ngelomboni begitu, hanya gugah-gugah gitu. Kemudian ada namanya fajar sitik, ya. Itu kalau dalam kita ya imsak gitu. Yang suasana kontemporer namanya imsak. Gitu. Barangkali itu. Jadi sholat fajar ya sholat sunnah qobliyah subuh. Begitu Pak Efek, Bu Marhamah. Oke, terima kasih. Ya, semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Priyanto menambah hasanah ilmuwan bagi kita semua, terutama untuk Ibu Siti Marhamah. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, ada apa tidak ini dari peserta? Silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Di kolom chat sudah ada. Gimana? Masih ada apa tidak? Oke. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, baiklah, kami akhiri. Dan selaku moderator, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bapak Marwono SPD MH selaku host. Terima kasih pada Bapak Efek yang sudah memandu jalannya diskusi dan presentasi pada kesempatan malam hari ini. Luar biasa, presenter Bapak Priyanto SPDI MPDI yang telah menyampaikan materi dengan runtut dan jelas tentang pelaksanaan sholat sunnah, begitu juga hikmah dan fadilahnya. Kami sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah aktif turut serta menjadi bagian dari diskusi pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih disampaikan kepada Pak Priyanto SPDI MPDI, pada Bapak SPD yang telah mengatur jalannya kegiatan Pikon pada malam hari ini. Bapak Ibu, kami harap bisa mengambil pelajaran dari Pikon tentang pelaksanaan sholat sunnah sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT. Amin. Barangkali itu saja yang dapat kami antarkan selaku host. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga diskusi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup kegiatan Pikon Guru Mengajar untuk Nusantara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Pak Efek, Pak